Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan eh, proyek kami yang berjudul e-commerce dari dataset customer behavior. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Saya sendiri Irfan Darsyah Madetama dengan akhiran NIM 126. Saya Arvin Rifyanif dengan akhir anim 128. Saya Fahrus dengan akronim 130. Saya Rahman Aulia dengan akhir NIM 164. Saya Anugrah Putra Batiran 006. Oke, selanjutnya di pembahasan presentasi kali ini, yang pertama ada pendahuluan, yang kedua pembahasan, dan yang ketiga penutup. Untuk pendahuluan di latar belakang ini, dengan berkembangnya dunia saat ini, banyak sekali kesempatan atau peluang untuk berkembang. Salah satu bentuk kesempatan yang paling banyak diminati yaitu dengan berdagang. Dengan berdagang dapat meningkatkan kualitas seseorang. Namun seiringnya perkembangan banyak sekali yang sama memiliki peluang untuk berdagang, sehingga menimbulkan daya saing yang tinggi dari para kompetitor. Maka dari itu, para pedagang perlu meningkatkan kualitas atau strategi dalam berdagang. Para pedagang pun juga perlu memahami sifat para pembeli. Dengan berkembangnya dunia teknologi ikut maju, kemajuan teknologi dapat berkembang pada dunia perdagangan. Dengan mengimplementasi teknologi, dapat meningkatkan peluang para pedagang untuk meningkatkan kualitas dan strategi mereka. Dengan cara melihat atau mendata baik secara manual atau secara elektronik. Hal tersebut dapat dimanfaatkan, namun dengan banyaknya data-data para pembeli yang sangat bervariasi dan sangat susah untuk diolah, maka dari itu kita dapat memanfaatkan bahasa pemrograman R yang dapat digunakan untuk mengolah data tersebut sehingga dapat digunakan dengan maksimal. Selanjutnya, ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan yang tadi, maka dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, apakah dalam penggunaan bahasa R dapat mengolah data sehingga dijadikan untuk bentuk visualisasi? Yang kedua, apakah dalam penggunaan tools Tableau dapat memvisualisasikan hingga dapat dijadikan informasi? Nah, untuk tujuannya, yang pertama, mengetahui apakah menggunakan bahasa pemrograman R dapat mengolah data hingga bersih dan dapat dilakukan visualisasi. Yang kedua, mengetahui apakah penggunaan tools Tableau dapat memvisualisasikan data yang sudah diolah dengan menggunakan bahasa R. Ini ada deskripsi dataset. Dataset yang akan digunakan adalah dataset e-commerce, perilaku pembeli dari berbagai perbelanjaan. Berikut merupakan deskripsi dari data pada dataset. Pertama ada event time, itu waktu ketika peristiwa terjadi dalam waktu UTC. Lalu ada event type, produk ID, identitas produk. Lalu ada kategori ID, itu ada kategori produk. Lalu ada kategori code, itu taksonomi kategori produk atau nama kode jika mungkin untuk dibuat. Lalu brand, dari nama merek. Lalu price, harga dari masing-masing produk. Lalu user ID, itu ID pengguna. User session, ID sesi pengguna sementara. Sama untuk setiap sesi pengguna, diubah setiap kali pengguna kembali ke toko online dari jeda yang lama. Ya. Ini untuk kodenya. Yang pertama, ini kita menggunakan library readXL. readXL ini untuk membaca file Excel. Lalu library dplyr, lalu library tidyr, lalu library reshape 2, library data explorer, library ggplot2, dan library lubridate. Pertama kita mau memasukkan dari file Excel, masuk ke data frame-nya. Ini kodenya, lalu berikutnya ini untuk melihat data frame yang ada. Ini data-datanya sudah masuk ke data frame. Lalu berikutnya ini ada strdev, ini untuk mengecek tipe datanya. Cuman karena ini masih berantakan bentuknya, kita buat ini sendiri, jadi lebih rapi bentuk dari tipe data masing-masing. Di sini terlihat kalau tipe data dari price itu masih karakter, jadi kita harus ubah dulu ke numerik. Jadi def price as numerik ini, lalu kita cek lagi tipe data dan hasil sudah berubah. Terus ini kode ini untuk melihat apakah ada dari masing-masing kolom ada yang missing. Ini ada kategori code, ada yang missing, dan di brand juga ada yang missing.
Untuk mengisi data yang missing, kita menggunakan kode ini. Di sini kita untuk yang kategori code, kita isi dengan tidak tersedia dan di brand itu diisi dengan anonim. Nah, pas dicek lagi, ini akan yang missing tadi sudah nggak ada. Terus lalu ada encoded matrix ini untuk melihat event type-nya. Tapi agar terdapat oleh komputer, jadi hanya terbaca 0 dan 1 di masing-masing tipenya ini. Lalu berikutnya ini kita membuat select view, select card, dan select purchase. Ini untuk membuat DF data frame dari masing-masing seperti DF card ini. Jadi di data frame ini hanya berisikan data user yang menambahkan belanjanya ke card. Lalu DF purchase ini hanya user yang melakukan sampai purchase, dan DF view hanya melihat saja. Lalu dari ini kita melakukan grouping. Ini di sini total harga purchase. Di sini di grouping by brand. Terus di total harga di summarize berdasarkan price-nya yang ada. Lalu di sini kita print. Ini top 10 brand purchase. Jadi 10 brand dengan harga total tertingginya. Pertama ada Apple, Samsung, Anonim, Xiaomi, Huawei, Lucente, Acer, LG, Lenovo, dan Oppo. Lalu berikutnya kita sama dengan yang tadi, cuman ini kita melihat total harga dari view-nya. Di sini juga sama, kita berdasarkan brand juga, lalu total harga price. Tapi ini kita menggunakan DF view. Kalau sebelumnya kita menggunakan data frame purchase. Lalu berikutnya ini total view per brand. Ini melihat banyak kayak total view dari masing-masing brand. Ini juga di grup by berdasarkan brand, lalu di summarize di total view. Ini menggunakan data frame asli, jadi belum yang diubah sama sekali. Hasil visualisasi data. Di sini ada visualisasi user Hikes Boyer. Dari visualisasi di atas menggambarkan user ID yang melakukan pengeluaran biaya terbanyak beserta nama brand yang dibeli oleh user tersebut. Lalu bisa kita lihat bahwa user ID dengan 54133722 adalah user ID dengan pengeluaran uang terbanyak dan user ID mengeluarkan uangnya untuk membeli brand Samsung. Lalu berikutnya hasil visualisasi data top brand dengan harga tertinggi. Dalam visualisasi tersebut terdapat informasi mengenai harga tertinggi dari beberapa merek. Apple sebagai contoh menonjol dengan harga tertinggi yang melebihi 2.500.000, menunjukkan bahwa produk-produk Apple cenderung memiliki posisi premium di pasar. Dan di sisi lain, Samsung juga menarik perhatian dengan harga di atas 1 juta yang menunjukkan bahwa produk-produk Samsung juga memiliki kelas premium meskipun tidak setinggi Apple. Hal ini memberikan gambaran mengenai sebaran harga produk dari merek-merek tertentu. Lanjut. Lalu selanjutnya ada hasil visualisasi data berdasarkan harga harga yang dilihat. Dari visualisasi data yang diberikan terdapat informasi mengenai 10 merek barang dengan akumulasi harga tertinggi yang dilihat oleh pelanggan. Total akumulasi harga tertinggi ditempati oleh merek Apple, diikuti oleh merek Samsung, Anonim, Xiaomi, Huawei, Acer, LG, Lenovo, Lucente, dan terakhir terdapat Sony dengan akumulasi harga terendah yang dilihat pelanggan dalam 10 besar. Lanjut. Nah, yang terakhir visualisasi yang kita buat adalah visualisasi untuk melihat most view brand, di mana visualisasi data yang diberikan ini terdapat
7, informasi merek barang yang paling sering dilihat oleh pelanggan. Nah, di sini kita lihat dari data yang disediakan dapat dilihat bahwa merek anonim yang paling banyak dilihat oleh pelanggan, kemudian diikuti oleh Samsung, Apple, Xiaomi, Huawei, Lucente, dan yang terakhir adalah merek Bosch. Kesimpulannya ialah berdasarkan analisis yang telah kami lakukan dengan menggunakan RStudio dan TableView telah menghasilkan beberapa visualisasi mengenai pembeli tertinggi berdasarkan brand. Dan hasil visualisasi tersebut menunjukkan pembeli cenderung membeli brand Apple dengan rank harga 8K hingga 12.000. Lalu kami juga berhasil memvisualisasikan user dengan pengeluaran biaya terbanyak, brand dengan harga tertinggi, harga barang yang suka dilihat, dan brand yang suka dan brand barang yang suka dilihat. Sebelum kami melakukan visualisasi, kami juga berhasil melakukan proses pre-processing agar data tersebut dapat digunakan secara maksimal. Berdasarkan hasil akhir yang telah kami lakukan, hasil ini dapat memberikan wawasan yang berharga tentang presensi pengguna, sebaran harga produk, dan popularitas merek yang dapat menjadi landasan strategi pemasaran dan pengambilan keputusan bisnis yang lebih efektif. Nah, dari yang kita sudah buat, kita di sini memberikan saran berdasarkan analisis data yang dilakukan menggunakan RStudio dan Tableau. Beberapa saran dapat diusulkan untuk meningkatkan strategi pemasaran dan pengelolaan bisnis. Yang pertama adalah optimalkan posisi premium merek, di mana perusahaan dapat fokus pada strategi pemasaran untuk memperkuat citra merek dan menargetkan segmen pasar yang lebih luas dengan nilai tambah produk. Yang kedua, manfaat preferensi merek yang paling sering dilihat. Memahami faktor yang menyebabkan popularitas merek yang sering dilihat, meningkatkan visibilitas, kampanye pemasaran aktif, dan peningkatan kualitas produk dapat memperkuat posisi merek dalam pikiran konsumen. Yang ketiga, memperkuat analisis data untuk pengambilan keputusan lebih lanjut, di mana ini melakukan metode analisis data yang lebih lanjut memprediksi preferensi pelanggan dan memberikan wawasan yang lebih mendalam untuk mengambil keputusan strategis. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.